Hai semuanya, welcome back to my YouTube channel. Dan hari ini aku membuat reading vlog. Jadi aku menantang diri aku sendiri untuk membaca buku selama 7 hari. Dan per hari itu minimalnya baca 1 jam. Jadi boleh 1 jam, boleh lebih, tapi jangan kurang. Karena buatku sendiri kegiatan membaca itu sangat menyenangkan dan bermanfaat. Karena ketika aku rajin baca, aku tuh jadi lebih lancar ngomong, aku jadi lebih lancar nulis, terus pengetahuan aku juga jadi super duper nambah. Tapi sayangnya selama era digital ini, rasanya tuh aku lebih sering terdistraksi sama sosial media yang kesannya lebih menyenangkan dan lebih cepat gitu kan. Makanya aku pas baca buku tuh kadang suka udah nggak sabaran lagi gitu loh. Jadi kayak, pernah gak sih kalian ngalamin lagi baca satu buku, terus udah baca satu halaman sampai bawah, tiba-tiba kayak, tadi aku baca apa nih, ulang lagi dari atas gitu. It happens. Tapi semenjak sekitar 2 bulan lalu aku beli buku Harry Potter second hand yang bahasa Indonesia yang jadul. Aku tuh jadi menemukan lagi gitu loh rasa senangnya dalam membaca. Dan setelah aku membaca Harry Potter itu, aku jadi semangat lagi untuk balik ke buku non-fiksi. Inilah saatnya aku untuk nge-push diri aku, karena pasti bisa gitu meluangkan waktu 1 jam sehari untuk baca tanpa distraction. Aku mau baca pertama di dalam challenge ini adalah buku Matt Haig yang The Midnight Library. Ini banyak banget yang nyaranin dan juga bestseller di mana-mana. Di aplikasi Goodreads ini selalu masuk yang popular reads. Jadi aku sekarang akan memulai membaca ini. Gitu, kalau misalnya kalian mau ikutan challenge membacanya, aku juga ngepost di IG aku @agnesoriza. Aku punya hashtag baca 1 jam 1 hari. Jadi kalau kalian mau ikutan boleh banget, boleh nge-tag aku atau pakai hashtag itu biar banyak teman-teman lain yang lihat dan juga jadi ingin untuk kembali membaca. Untuk melaksanakan challenge ini, aku memakai study timer, tapi kalau kalian nggak punya, bisa juga pakai stopwatch yang ada di handphone. Dan untuk hari pertama dan kedua, aku tuh sempat membacanya 1 jam sebelum tidur, karena seharian penuh dengan pekerjaan. Good morning. Jadi ini udah masuk hari ketiga dalam reading challenge membaca 1 jam dalam 1 hari. Kalau dari kemarin aku membaca selalu malam hari sebelum tidur karena pekerjaannya seharian lagi banyak banget. Tadi pagi aku menyempatkan untuk membaca buku sambil aku sarapan. Jadi kalau biasanya mungkin lebih milih nge-scroll update pagi ini ada apa sih di IG gitu. Jadi tadi aku langsung baca buku aja. Dan lumayan, waktu yang tadi dihabiskan itu sekitar 16 menit membaca. So, aku tinggal menghabiskan sisa menitnya nanti. Tapi tadi malam, karena ini aku udah 32% dalam buku Midnight Library-nya Matt Haig. Tadi malam tuh aku membaca lebih dari 1 jam sih, tapi nggak aku hitung lagi setelah 1 jam. Karena semakin seru ceritanya, jadi si Nora ini yang terjebak di antara hidup dan mati. Dan ada Midnight Library di situ, dia lagi berusaha masuk ke buku-buku yang adalah peristiwa hidupnya dia gitulah pokoknya. Jadi seru sekali dan so far so good. Aku belum gagal sama challenge ini, cuma kadang ada saatnya emang aku baca full 1 jam, kadang ada kayak dijeda dulu kegiatannya ngapain gitu, tapi tetap masih memenuhi 1 jam. Have a nice day. Sekarang aku siap-siap mau olahraga dulu karena di luar cuacanya bagus sekali. Hari ini cuacanya hujan terus dan pekerjaanku cukup sedikit, jadi aku agak santai, bisa baca buku pagi-pagi plus sarapan buah.
masuk day 6 alias hari ke-6 challenge baca 1 jam 1 hari. Dan hari ini aku lagi ada di Jakarta, di sebuah hotel untuk syuting beberapa hari. Terus tempat paling terang hanyalah di kamar mandi, jadi aku syuting berlatarkan bathtub. Aku udah nyelesain baca buku Matt Haig yang Midnight Library, dan sesuai reviewnya bagus banget, aku suka banget bukunya. Ini walaupun fiksi tapi jadi bikin aku deep thinking soal hidup, dan banyak banget yang bisa aku pelajari dari sini. Kalian harus baca bukunya. Selanjutnya kayaknya ke buku non fiksi, tapi aku belum tahu apa, belum kepikiran lagi. So far so good, aku belum ngelewatin 1 hari pun tanpa membaca 1 jam, dan bahkan kadang bisa lebih kalau udah seru banget gitu. Jadi besok adalah hari terakhir dan aku akan memberikan nanti kesimpulannya. Sudah selesai challenge baca 1 jam 1 hari selama 7 hari terakhir. Total aku sudah menyelesaikan 1,5 buku. Jadi 1 buku Matt Haig yang Midnight Library itu udah aku beresin dalam waktu 4 atau 5 hari gitu kemarin. Terus sisanya aku lagi baca buku Donald Miller yang Building a Story Brand. Ini juga udah sekitar 40%. Buat aku progresnya jadi lumayan banget. Pokoknya setiap aku membaca dan semakin sering aku membaca, kecepatan membaca aku tuh bertambah. Udah gitu manfaatnya di aku banyak banget. Aku jadi mengurangi screen time medsos yang kurang penting gitu. Kadang kan kita suka scrolling mindless itu, nonton TikTok sampai 2 jam ya kan. Sekarang itu bisa dikurangin, waktunya aku alokasikan buat baca buku. Dan ternyata aku tuh bisa gitu tenggelam. Kalau dalam ceritanya fiksi tuh aku bisa tenggelam dalam ceritanya. Aku menyelami personality tokoh-tokohnya, aku dapat banyak pengetahuan baru yang menurut aku itu sama serunya kayak aku nonton film sih gitu. Tadinya kan aku udah lumayan susah baca fiksi karena aku sempat kecewa pernah baca 1 fiksi yang kayak menurutku nggak banget dan bikin aku stres. Tapi ini aku juga jadi jatuh cinta lagi sama baca fiksi. Seru banget si Matt Haig yang Midnight Library itu. Dan kalau kalian tanya, Kak ini tuh diaplikasikan susah nggak sih? Ternyata tidak. Karena yang paling penting kalian tuh nyisain 1 jam yang tidak terganggu. Jadi terserah kalian, itu bisa pagi, bisa malam, atau kalau kalian mau kayak misalnya pagi cuma cukup baca 30 menit, terus malamnya lanjut lagi 30 menit juga nggak masalah. Di kasusku kebanyakan kalau ceritanya udah terlalu seru, aku bacanya udah lebih dari 1 jam sih, jadi kayak bablas gitu. Tapi memang kalau aku baca buku kayak misalnya di ruang tamu, terus lagi ada orang tua, atau lagi ada siapa, lagi ada teman-teman, tuh sebenarnya agak sulit, karena kan mereka ngobrol dan kita jadi ke-trigger untuk ikutan ngobrol atau ikutan nonton TV gitu kan. Makanya aku tuh selalu memilih waktu 1 jam tuh ya pas aku lagi sendirian, either itu di kamar atau misalkan di kamar mandi atau dimanapun. Pas kemarin aku ke Jakarta, aku ngerasain banget sih, aku tadinya kayak aduh ini gagal nggak ya gitu, karena aku kan nginep di hotel bareng teman-teman aku dari pagi sampai sorenya tuh kerja, terus malamnya juga teman-teman yang lain pada datang, jadi kita ngobrol terus. Alhasil aku baru bisa baca tuh ya sejam sebelum tidur gitu. Tapi ya it works, berhasil. Itu masalah prioritas, masalah kalian tuh mau apa enggak sih. Tapi menurutku nggak sulit. Nah cuma buat yang masih belum terbiasa membaca atau baru awal-awal, sejam tuh mungkin akan terasa lama. Karena pas pakai timer awal-awal pun aku juga ngerasa kayak kayaknya udah sejam nih, udah lama gitu. Ternyata baru 15 menit. Jadi itu semua sebenarnya adalah faktor kebiasaan, dan kalau kalian belum bisa sejam gak apa-apa banget, mulai dari 15 menit mungkin atau 30 menit gitu. Pokoknya jangan lupa tag-tag aku di Instagram atau laporan juga di sini di komen ini boleh kalau kalian udah berhasil baca 1 jam 1 hari. Yeay! Semangat semuanya, semoga kita generasi Indonesia yang semakin rajin membaca, lebih banyak pengetahuan, lebih mindful, lebih mudah fokus juga. Thank you so much buat semuanya yang udah nonton my first reading vlog. Kalau kalian ada input atau masukan buat next aku bikin vlog tentang reading lagi tuh, tentang apanya gitu, kalian boleh kasih di kolom komen di bawah ini. See you next time, bye!